recommended gak buat Koko untuk beli mobil yang cuma ada STNK atau cuma ada BPKB? Intinya dokumennya nggak lengkap deh. Innova, Olimatic-nya, diisinya Oli Gardan. Oli Gardan. Gimana ngelihat kilometer ini asli atau enggak? Oh, bisa ketahuan kok? Bisa. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi, guys. Nah, bersama gue Arya dan biasa di sini ada bapak supervisor kita yaitu Ko Freddy. Di video kali ini gue punya segmen yang berbeda, yaitu di sini gue akan mengulas gimana cara kita ngecek mobil second. Nah, tapi gue akan sendiri. Di sini Ko Freddy sebagai narasumber kita karena Ko Freddy sendiri tuh punya bisnis sampingan ya, Ko ya. Dulu. Nanti mungkin video ini bakal panjang banget ya, Ko ya. Kita bakal bagi video ini jadi beberapa sesi. Jadi contoh kayak kita bakal ulas dulu dari bagian eksteriornya gimana kok. Tanpa berlama-lama lagi langsung gue mau tanya nih kok. Kalau misalkan gue mau beli mobil second kok, pertama apa nih? Step pertama yang harus gue cek dulu dari mobilnya kok? Yang pasti kelengkapan surat-surat. Oke, BPKB, STNK. Kalau ada faktur pajak lebih bagus. Lebih bagus ya? Atas nama pribadi atau PT. Bagi sebagian itu penting. Iya. Tapi kalau menurut gua sih mau atas nama PT pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Kalau atas nama PT mesti ada surat pelepasan hak. Jadi waktu kita mau balik nama kita ada dasar itu surat pelepasan hak itu untuk kita balik nama. Oke. Biasanya gua ngeceknya BPKB, STNK, lihat pajaknya hidup atau enggak. Itu yang untuk nentuin nanti harga beli kita, ya kan? Harga jual dia ketinggian atau enggak, terus harga beli kita masuk atau enggak. Karena kita harus hitung bayar pajaknya, dendanya berapa, matinya berapa tahun, segala macam itu. Iya. Nah, itu pasti dokumen udah pasti harus clear dulu. Dokumennya yang pertama ya? Harus Dokumen clear ya? dulu. Oke, setelah dokumen clear baru kita lihat fisik. Lihat fisik. Nah, kita mau dalemin yang lihat fisik. Lihat fisik ini, ada yang pakai jasa inspeksi. Jasa inspeksi kan mereka punya alat untuk cek ketebalan cat. Tapi kan nggak semua orang punya. Betul. Scanner juga harus ada sebenarnya. Cuma kan nggak semua orang punya scanner, oke? Nah, ini kasih tips ini bagi yang misalnya nggak punya alat untuk cek ketebalan cat. Kita coba bantu. Nah, kita kasih tips-tipsnya untuk ngecek mobil bekas sebelum dibeli sama teman-teman. Ini gue mau nanya kok, kayak contoh nih, di luar sana. Kadang kalau misalkan ada surat-surat yang hilang, contoh STNK only, itu di Facebook banyak tuh. Banyak. Jadi harga mobilnya hitungannya jadi murah banget, tapi STNK only. Nah, tapi recommended gak buat Koko untuk beli mobil yang cuma ada STNK atau cuma ada BPKB? Intinya dokumennya nggak lengkap deh. Itu recommended gak? Kalau surat cuma sebelah, itu biasa gue nggak mau. Karena gue nggak mau pusing punya orang. Oke. Jadi gue nggak mau capek ngurusin habis waktu untuk ngurusin surat-surat itu. Sebenarnya itu bisa diproses, diurus itu bisa. Cuman biasanya nanti ada tulisan duplikatnya. BPKB? Misalnya di BPKB, itu ada duplikat. Oke. Tapi kalau gue biasanya gue nggak mau. Surat sebelah itu nggak mau. Jadi enak langsung sama pemilik atau sama showroom kayak atau apa. Tapi kalau surat cuma sebelah itu gue nggak mau. Ada sebagian yang suratnya masih di bank atau di leasing. Iya. Ada. BPKB-nya. Karena masih dicicil misalnya. Itu mungkin sah-sah aja. Yang penting semua proses harus jelas. Surat jelas, surat ada semua, baru cek fisik. Baru cek fisik ya? Iya. Oke. Berarti itu poin paling pertama yaitu surat-surat dulu ya. Baru kita cek fisik. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke mobil kok. Ini kalau cara ngecek fisik mobil ini gimana kok? Kan kita pasti yang dari kasat mata aja ya. Iya. Eksterior dulu. Itu yang pasti yang gue lihat. Lurus atau enggak gitu ya? Bekas tabrak apa enggak, bekas banjir atau enggak. Nah, nanti kita lihat. Kita lihat satu-satu ya? Ya. Oke kok. Nah, ini step 1. Kita ngecek bagian eksterior. Nah, kalau yang di luaran kita gampang lah ya. Kita ngecek cat, itu bisa lihat ya langsung ya? Nanti gue kasih tahu untuk ngelihat cat masih orisinil atau enggak. Nanti gue kasih tahu. Oh, kelihatan itu ya? Iya. Kalau secara kelihatan kan luar ini paling gampang kok. Nah, cuma ngecek ini unit bekas tabrak atau enggak, itu dari mana? Nah, ini makanya nanti di sini kan gue kasih lihat nih. Di sini ada baut ini pernah bekas buka apa enggak. Terus di sini ada bulat-bulat ini, bolong-bolong ini. Iya, yang ini nih. Kalau udah bekas kena tabrak, ini pasti akan keriting di sini. Nggak akan mulus rata begini. Dan bentuk lubangnya pun kadang udah nggak bulat. Iya.
Karena apalagi ini bullhead, kalau orang sebutnya bullhead, ini udah bekas kena tabrak, dia akan keriting. Susah benerin untuk lobang ini sampai bulat lagi. Bulat lagi ya? Ya kan? Oke. Nah, ini satu. Habis itu kap mesin. Karena kan biasa paling major kan kena tabrak dari depan atau tabrak belakang. Oke. Kalau dari depan itu biasa kan pasti kena ini. Iya. Kalau ini kan gampang dibeli, gampang diganti. Sedangkan kalau bullhead, ini kan biasa di repair. Oke. Kap mesin pun sebagian di repair kalau bekas kena. Sebelah sininya ya. Oke. Ada yang bisa ganti juga. Nah, di sini kan biasa kita ngelihatnya dari baut sini pernah bekas buka apa enggak. Kalau ini lihat ini kan belum pernah bekas buka nih. Betul. Karena memang mobil ini benar-benar masih orisinil. Di sini ada ini nih kayak sealannya. Sealannya tuh biasa agak empuk, tapi nggak boleh terlalu empuk. Kalau yang kayak gini, ini hitungannya masih udah keras. Ini masih orisinil. Ini masih orisinil. Ya, cara ngeceknya salah satunya dari sini, oke. Bekas tabrak depan apa enggak. Biasa kalau gua pasti konsennya di engine dulu. Oke, sekalian kita buka kap mesin. Di ruang kap mesin ini yang paling ketara kan engine dulu. Betul. Gue lihat di sini ada rembesan apa enggak, ada bocor apa enggak. Oke. Cover clapnya ya. Cover clap. Oke. Habis itu lihat tempat olinya, isi olinya. Ini mesin berkerak apa enggak? Coba lu lihat. Ini bersih nih. Ini bersih. Bahaya kan kalau sampai selat. Oke, selain cek oli mesin, cek bocor di mesin, biasanya ya di sini stick oli ini suka kalau bekas berkerak di sini warnanya udah beda. Iya, di atas lebih banyak lumpurnya walaupun udah kering ya. Iya. Ada lumpur-lumpurnya gitu di atas. Kalau ini kan tuh Normal. stick olinya. Oke, ini dari mesin oke. Nah, berarti step 1 kalau misalkan kita beli mobil nih, ngecek bullhead-nya dulu ya ceknya. Iya. Bagian bulatan sini, baut-bautnya udah pernah bongkar atau belum gitu ya? Ya, samping juga kalau tabrak juga samping. Ya? Kalau ngecek mobil, ini misalkan ini nggak keriting deh, cuma ini kelihatan bautnya bekas buka. Mau beli nggak kok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Kadang kan bekas buka tuh belum tentu kena accident. Bekas buka bisa jadi karena servis radiator, Oh iya, betul. ganti extra fan, motor fan. Ada sebagian mobil kan memang harus buka. Bullhead-nya ini ya? Ya, jadi bekas buka nggak apa-apa. Yang penting jangan keriting sih sebenarnya. Dan ini kalau bekas tabrak ini udah pasti keriting ya? Nggak akan mulus kayak Nggak akan gini. mulus kayak orisinil lah ya? Iya. Oke. Karena kita kemarin ada kasus Innova oli matic-nya diisinya oli gardan. Oli gardan. Buat ngakalin supaya matic-nya itu memang ada bunyi. Jadi yang pemilik sebelumnya itu diisi oli gardan supaya bunyinya semakin kecil karena oli kental. Iya, betul. Ya kan? Itu hati-hati. Oh, berarti ngakalin suara kasar itu nggak cuma di bagian mesin doang ya? Iya. Suara matic juga bisa diredam ya pakai oli kental ya? Oh, baru tahu Mesin nih. kan juga kan? Iya, Mesin banyak kalau kayak gitu. mesin berisik kadang dikasih olinya kental Kental. banget. Kan di sini kita bisa lihat oli ini kental apa enggak. Tuh, Kalau ini pakai 10W nih ya? 10W. Ini 10W. Salah satunya itu. Itu ya. Terus apalagi yang kelihatan fisik aja ada bocor-bocor apa di bagian AC. Kalau misalnya selang AC ini udah ada basa-basa oli, berarti biasanya AC-nya agak kurang dingin. Karena selang AC-nya sudah mulai rembes. Biasanya freonnya bakal ada kurang, sama oli kompresornya bakal keluar juga karena kelihatan dari selang AC. Radiator, gue paling konsen sama radiator. Gue nggak mau kalau radiator sampai udah karat, udah lumpuran, itu bahaya. Ini pakai coolant, kelihatan dari tutupnya sama dari selang ini. Kalau coolantnya udah jelek atau udah melumpur, selang ini bakal ada lumpurnya. Ini lumpurnya tuh berarti lumpur karat. Karat. Oh. Beda dengan kalau kecampur sama oli matic ya. Kalau Susu. Oke. Ah. Kali ini kan kita lihat air coolant-nya aja tuh, masih netes Iya. warna coolant gitu. Karena coolant normal lah. Ya, radiator sih gue konsen, soalnya bahaya mobil overheat. Buat catatan buat kita. Dan tambah kita aja ya. Berarti. Ya, berarti mobil ini PR-nya nanti setelah gue beli misalnya, gue mesti bersihin radiator. Sama Iya, lihat ya. kabel-kabel ada yang pernah bekas kena gigit tikus atau enggak. Oh iya, itu PR juga tuh. Nah, misalnya di mobil sini kita banyak ketemu nih ada kotoran tikus. Itu ada potensi kabel-kabel udah kena gigit tikus. Dari aroma sih kok harusnya dicek. Buka kap aja ketahuan. Iya, kalau aromanya tikus tuh berarti ya udah, berarti bisa jadi ada kabel yang udah kegigit atau apa gitu. Ada potensi. Ada potensi. Ya. Biasa soalnya kalau mobil-mobil datang nih ke bengkel, udah kecium nih bau-bau aromanya, bau-bau ada tikus ya. Udah pasti itu nggak jauh-jauh, pasti ada kabel yang putus aja, cuma kita nggak tahu di mana.
walaupun nggak putus, biasa kabelnya udah mulai kebuka gitu. Kita cek pada saat mesin masih mati kan, belum dinyalain. Nanti tes nyala, bunyinya gimana, idle-nya gimana, stabil atau enggak. Itu nanti baru kita lihat. Iya. Ini secara fisik mobil mesin masih mati dulu. Oke, next kita coba cek nih gimana cara bedain cat yang masih orisinil sama yang udah nggak orisinil menurut Ko Freddy yang tadi itu. Oke Ko, kita cek di bagian cat. Nah, cara ngecek cat ini kan kalau ada punya alat enak ya, bisa langsung ngecek ketebalan catnya itu gimana. Nah terus kalau aku lihat orang-orang juga tuh ada tuh ngecek cat itu apa dikeker-keker kok kayak gini-gini gitu. Iya. kan ada kan? Itu buat ngelihat belang atau enggak. Nah itu gimana nih? Coba jelasin Ko. Nah jadi bagi gue ya, kalau ada lecet-lecet itu pemakaian itu contohnya gini, itu Iya. normal. Mau namanya mobil dipakai, Iya pasti ada. nggak ada yang mulus banget, susah lah. Mau cari yang nggak ada spet atau gores itu susah. Iya. Kecuali mobil itu dikandangin terus, ya kan. Tapi kalau ada lecet-lecet minor itu biasa. Nah. Tapi kalau misalnya yang gua konsen, kalau misalnya mobil bekas kena cat atau kena tabrak, habis itu dicat, itu biasanya di sekitar plastik-plastik ini akan kelihatan. Dia ada overspray. Oke. Ya, jadi dia memang tutup pakai masking tape, ya kan, bengkel cat itu. Tapi biasanya waktu kita cat itu tetap ada kena-kena sedikit Oke. di Overspray-nya ya. list plastik ini nih. Plastiknya ya. Sama di pinggiran karet ini, oke, di oke. pinggiran karet kaca bawah ini antara body cat sama karet kaca ini, itu di situ kelihatan ada bekas cat. Nah, cara ngelihatnya pernah bekas cat atau enggak? Nah, tinggal kita keliling aja body, liatin semua. Ada yang belang atau enggak gitu ya? Ya ada overspray atau enggak. Oh. Nah kalau belang itu memang kadang kita enggak, makanya kalau gue ya biasa gue nggak suka kalau beli mobil pada saat malam. Nggak kelihatan soalnya. Kadang nggak kelihatan. kelihatan. Jadi pagi, siang, sore masih oke. Jadi yang penting buat apa? Supaya kita bisa lihat ini ada belang nggak, antara sini ada belang atau enggak, Oh. ya kan? Good. Sama overspray belang. Nah, Koko Freddy sendiri misalkan, dulu pernah nggak Koko beli mobil nih? Misalkan Koko cek nih dulu nih, terus Koko ada overspray. Nah, Ya. tapi kayaknya tuh kalau dari sini tuh nggak bekas tabrakan. Koko masih mau beli nggak? Beli. Masih beli ya? Kecuali kalau misalkan udah ada overspray, terus di sini kelihatan kayak bekas tabrakan di dalamnya. Kalau harga masuk pun nggak apa-apa. Kalau harga masuk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue suka, gue beli. Suka pokoknya beli ya? Iya. Oh, oke. Cuman itu kan biasanya accident-nya nggak terlalu parah. Nah, nanti kita mesti lihat lagi. Di pilar-pilar pintu, ini kan kita bisa ngecek nanti. Nanti ini kita tunjukin, ya kan tinggal buka aja karet di sini. Nanti kita tunjukin, semua pintu dicek. Di sini ada bekas kena serempet, tapi ditimpa sama cat tuh. Nggak terlalu major, minor ini. Iya, masih minor lah. Ibaratnya kita bawa ke body repair aja, sebentar juga hilang. Sembuh. Nah, oke, bagian belakang kita mesti cek bekas tabrak belakang atau enggak, ya kan? Kok sebentar kok. Ini tuh bawaan mobil atau tambahan sih? Tambahan, Oh, tambahan. Tapi kayak gini tuh sebenarnya ngelindungin ini nggak? lumayan. Lumayan. Motor, Oh iya, motor ya. Biar nggak nyium ya pantatnya ya. ya kalau ini kan kena ini paling, nah ini bekas kena nih, lihat nih. Oh iya, benar. Oh, nyelamatin berarti benar. Ya kan? Iya. Ini berguna sih sebenarnya. Ini harganya berapa kok waktu dulu beli? Paling 500. 500. Iya. Ya berarti worth it lah ya. Maksudnya 500 itu kita nggak perlu berkali-kali ngedempul atau ganti ini gitu kan. Biar ini aja yang rusak tuh. Iya, paham. Ini berfungsi sih, berguna Tambahan sih. ya. Nah kalau belakang ya kita lihat di sini juga sama kayak di kap mesin. Nah di sini kan ada kayak sealant-nya nih. Ya, di sini ini. Nah sealant-nya tuh nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras kayak batu juga. Oh iya, betul. Nah, masih bisa kena kuku sedikit Iya. gitu ya. Kalau ini udah keras atau misalnya sealant-nya udah nggak ada potensi bekas repair. Sama lihat di sini. Jadi di besi ini, kalau ini keriting biasanya bekas repair juga ya. kena. Sebenarnya nanti kita mesti lihat dari bawah kolong juga sih. Tapi ini yang fisik dari sini dulu ya. Nanti kita mobil kita angkat deh. Nggak susah ya ngeceknya yang ini ya. Enggak. Cuma lepas-lepas biasa doang ternyata. Iya. Oh iya, nggak susah ini ngeceknya, gampang ini yang buat ngecek rating-ratingnya. Tapi Koko pernah nggak beli mobil yang bekas tabrakan gitu, pernah nggak sih? Belum pernah. Tapi kalau pernah kena serempet sedikit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena memang nggak akan mulus banget lah beli mobil second. Maksudnya misalnya pernah bekas cat sebagian Iya. atau sedikit atau satu pintu atau satu panel itu nggak masalah. Kita lanjut. Nah nih kok, mobil udah kita naikin ke car lift. Nah ini mau ngecek apa? Ini kita mumpung ada car lift jadi bisa. Oke, tapi pada saat kenyataannya di lapangan belum tentu kan Iya. kita mau bawa ke car lift Iya. untuk ngecek kan. Tolong mau nggak mau. Nah, makanya ngolong. Tapi ada poin-poin yang mesti kita sampein ya kan, biar bantu teman-teman nih. Pertama,
gue pasti cek ban dulu. Ban kalau udah terlalu jelek kan jadi PR untuk diganti. Iya. Berarti untuk nambah kos lagi dong. Nah, kalau syukur-syukur dapat ban masih bagus ya kan. Cara baca ban kan di sini ada angka nih. Angka ini minggu ke-16, ya? tahunnya tahun 20. Nah, lihat kembangnya masih ada. Oke. Dan di sini perlu diperhatiin juga kembangnya ini nggak botak sebelah dalam atau nggak botak sebelah luar. Emang kenapa kok kalau botak sebelah itu? Nah, kalau ada botak itu berarti ada masalah di kaki-kaki. Oke. Entah itu di suspensi, entah itu di rack end atau long T-rod. Ini coba lu lihat lapaknya. Rata sih kok ini. Luar Kiri sama dalam. Sama ini. Nah, ban. Habis ban, kita cek ke kaki-kaki. Oke, selanjutnya kita ke bagian kaki-kaki. Kita lihat shockbreaker-nya ada bocor atau enggak. Ya? Ciri-cirinya kan ada basa oli kan? Iya. Kalau ini kan masih kering nih. Habis itu shockbreaker yang paling kelihatan ya link stabil. Link stabil ini kalau udah jelek kan dia gampang di Bunyinya. bengkok-bengkokin. Iya, ada bunyi Nah, juga. kalau ini kan kita pakai tangan tuh nggak susah loh. Untuk di bengkok-bengkokin gitu. Kalau dia udah jelek, dia gampang dibengkok-bengkokin. Sama karet-karetnya pun udah pecah. Oke, selain link stabil, nih karet boot as roda. Iya. Ada luar. Jadi Ada di sini dalam. ada CP joint luar, ada CP joint dalam. Yang ke Matic ya kok yang dalamnya ya. Ya, nah lihat karet bootnya bocor atau enggak, oke? Setelah itu rack end. Rack end ini bisa digoyang-goyangin. Kalau nggak bisa itu bagus. Nah, nih lihat nih. Iya, ini kelihatan masih kuat sih. Tuh, kalau ini bisa digoyang-goyangin, Betul, biasanya oblak ya? udah lemah. Oke. Oke, nah yang paling penting lihat ada kebocoran nggak Ini paling enak. di bagian engine, ada netes-netes basa-basa oli atau enggak. Jadi kalau teman-teman nggak ada carlift pun bisa dari kolong pakai lampu handphone ya kan, pakai flash. Tinggal disenterin aja di bawah sini ada bocor nggak, ada basa oli atau enggak. Kalau misalnya di sini ada basa, berarti kan ada PR nih. Berarti kan sewaktu-waktu bisa untuk perbaikan kan. Kalau enggak kan nanti olinya habis, netes terus. Apalagi kalau netesnya udah terlalu deras. Oke, lanjut lihat ada karat atau enggak di sekeliling. Memang nggak bisa lihat maksimal ya, Iya, apalagi nggak bisa kalau maksimal. nggak ada carlift. Kita paling ya di kolong lihat aja pakai lampu gitu center. Kalau dikira nggak ada karat, pasti otomatis aman lah. Lah, ini kok. Sebenarnya kalau misalkan baru berkarat aja ya. Ini belum ngomongin sampai kropos atau gimana itu. Sebenarnya kalau baru karat itu oke nggak atau Oke-oke aja. oke aja ya. Yang penting jangan sampai kropos bolong gitu ya. Iya. Nah itu kalau sampai kropos bolong, kira-kira perbaikan berapa kok PR-nya? Mahal kan biasanya. Cukup mahal ya satis ya. Mahal itu. Biasa mesti ada yang dipotong, tambah pelat, segala macam. Oke. Nah, kalau ini contoh nih, sok belakang bocor ini. Kalau lihat nanti ya. Iya. Nah ini bocor baru. Ini bocor nih. Ya, ini basah kelihatan sih. Nah, ban serepnya udah jelek. Udah, itu sih kalau dari bawah kolong yang paling enak dilihat. Sama satu lagi ini sih, kalau gua biasanya ngecek disc brake. Ini disc brake-nya udah mulai kena nih. Oh iya, beda banget ini kelihatannya. Nah, ini kalau dipegang udah mulai gelombang. Panas nggak nih? Enggak. Ini iya. biasanya kampas remnya udah mulai tipis. Iya bener kok, udah tipis kok kampasnya kok. Iya. Waktunya ganti tuh. Ini kampas sudah mulai tipis, disc brake-nya udah mulai kena. Ya kan kadang lihat baru ada tahu kan, baru ada benar, temuan-temuan kan. Nah, biasanya gue pasti lihat disc brake-nya. Oke. Sisanya ya udah itu aja paling. Untuk paling eksterior itu Untuk eksterior sih itu aja paling ya kok ya. ya Nanti kalau untuk bagian interior mesin Matic itu kita next aja di video selanjutnya. video selanjutnya. Jadi kita nanti bahas pada saat mesin hidup, ya kan kita cek kilometer. Nanti juga ada tips gimana ngelihat kilometer ini asli atau enggak. Oh bisa ketahuan kok? Bisa. Oke. Oke, nanti cek bekas banjir atau enggak dari dalam. Kalau dari luar, oh ini umum. banget. Kena jalan, kena genangan itu kan umum. Iya. Tapi kalau banjir yang sampai masuk ke dalam itu yang problem. Iya betul. Nah, itu ngeceknya mesti di dalam. Oke, mesin, kilometer, bekas banjir atau enggak, transmisi, masih banyak poin-poin lagi. Iya masih banyak sih sebenarnya. Kita baru ngomong eksterior. Jadi ini yang versi untuk maksudnya untuk bukan nggak pakai jasa inspektor Iya. ya, untuk misalnya Kita ngecek teman-teman mandiri ngecek lah. mandiri, oke. Cek mandiri. Kita nggak punya alat cek ya kan. Udah kita ngecek mandiri ya itu poin-poin yang bisa kita cek dari bagian eksteriornya ya. Iya. Nah, oke. Paling itu aja kok untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil Matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading ya kok ya. Yang tinggal di daerah Jawa Timur dan Lontar itu bisa langsung ke Domo Transmisi Lontar. Kalau di Jabodetabek, Kelapa Gading, di Bintaro juga ada Domo Transmisi Bintaro, dan next itu ada Domo Transmisi Bandung. di Padalarang ya kok ya. Iya. Oke, jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi. Dan jangan lupa kita ada segmen obsesi ya. Ada segmen obsesi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar Matic, bisa langsung komen di video bawah ini pakai hashtag obsesi. Paling itu aja kok ya. Oke. Cukup. Ini- Kita sambung video selanjutnya. Iya. Part 2. Domo Transmisi. Running semua. Running smooth.
Domo Transmisi, dokternya Metik.